Shalom pemirsa CBN semua, senang rasanya kita masih kembali lagi dipertemukan untuk membahas dari buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menginarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi satu harapan bagi kita semua adalah kita bisa memiliki sinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Tetapi kita ingat bahwa melalui buku-buku inilah kita dapat belajar untuk mengetahui sifat karakter Tuhan, sehingga kita bisa belajar darinya untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah Tuhan ajarkan, sehingga kita memiliki satu harapan, di mana harapan itu akan menjadi mungkin untuk bisa menjadi seorang yang memiliki sinar, sehingga sinar itu bisa dibagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Dalam Roh. Ayat intinya terambil dalam Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal dari Tuhan ialah satu-satunya agama yang menuntun kepada Tuhan. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Tuhan. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Alfa Omega Jilid 5 halaman 190. Baik, pelajaran kita dikatakan dalam roh, yang artinya adalah kita harus memiliki roh ilahi yang datang dari Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan, atau kitalah yang Tuhan sedang menyucikan hati kita, sehingga kitalah orang-orang yang memiliki roh Tuhan itu. Jadi melalui roh Tuhan itu adalah tempat ibadah di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita harus gunakan hati kita sebagai tempat di mana Tuhan diam di situ, dan bermegah dalam Kristus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi hanya menurut Tuhan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kedamaian kita. Jangan kita percaya kepada hal-hal lahiriah yang hanya mungkin memberikan kita kesenangan sementara. Tetapi pada saat kita hidup dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kesukaan selamanya. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Kalau kita ingat, pada saat kita berdoa, kita mengatakan bahwa pada saat kita dalam perbaktian, kita mengatakan bahwa kita harus berbakti dalam roh dan kebenaran. Tetapi tanpa kita sadari, kita harus menyembah Dia juga seperti itu. Jangan kita menyembah dengan roh tetapi tidak memiliki kebenaran, tetapi semuanya harus berjalan selaras. Pada saat kita menyembah Dia, berarti kita harus memiliki roh dan juga harus memiliki kebenaran. Karena melalui roh dan kebenaran, kita dapat dituntun untuk mengetahui akan kehendak-kehendak Tuhan yang sangat mulia untuk kehidupan kita. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Jadi seringkali agama kita jadikan sebagai rutinitas saja. Tetapi kembali lagi firman mengingatkan kepada kita bahwa agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Tetapi kita harus gunakan agama itu sebagai agama yang harus terus-menerus kita jadikan itu sebagai penyembahan roh dan kebenaran itu.
Agama yang berasal dari Tuhan ialah satu-satunya agama yang menuntun kepada Tuhan. Tetapi kalau kita kembali lagi melihat agama yang sekarang kita miliki, yang sekarang kita sembah, mungkin sudah memiliki hal yang membuat kita untuk kembali lagi melihat bahwa ini bukan agama yang benar lagi, karena seringkali sudah ada kubu-kubu atau sudah ada perpecahan di dalamnya, sehingga kebenaran yang kita ingin untuk dapat dituntun kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi kita harus kembali lagi bahwa agama yang berasal dari Tuhan adalah satu-satunya agama yang menuntun hidup kita lebih dekat kepadanya. Yang artinya adalah pada saat kita ingin untuk menyembah, kita harus percaya bahwa penyembahan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui penyembahan kita dapat dituntun untuk lebih dekat kepadanya. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Jadi pada saat kita ingin untuk berbakti dengan benar-benar, maka kita harus terima roh ilahi dulu di dalam hati kita, baru kita dapat dikatakan bahwa berbakti dengan benar. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Tuhan. Jadi kita diajarkan terus-menerus bahwa pada saat kita disucikan hati kita, maka kita akan juga diperbaharui akan pikiran kita serta diberikan suatu kesanggupan yang baru untuk kita dapat mengenal dan juga mengasihi Tuhan. Jadi kita semua harus bisa sama seperti itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu marilah kita menaruh roh itu di dalam hati kita, roh ilahi itu, supaya kita dapat disanggupkan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntunannya. Inilah perbaktian yang benar. Jadi kita kembali lagi diajarkan bahwa pada saat kita ingin untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita sebuah penurutan sukarela. Penurutan di mana kita tidak memiliki hal imbalan lagi atau tanpa pamrih lagi, tetapi kita menurut dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa inilah perbaktian yang benar yang harus kita lakukan setiap hari kita. Agama Kristus berarti lebih dari pengampunan atas dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa kita dan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus. Itu berarti penerangan ilahi, bersuka cita dalam Tuhan. Itu berarti hati yang dikosongkan dari sifat mementingkan diri dan berbahagia dalam hadirat Kristus. Bila Kristus memerintah dalam jiwa, terdapat suatu kemurnian, kebebasan dari dosa. Kemuliaan penyelesaian, kesempurnaan dari rencana Injil digenapi dalam hidup. Penerimaan akan juru selamat membawa suatu nyala kesejahteraan yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna. Keelokan yang semerbak dari tabiat Kristus yang dinyatakan dalam hidup, menyaksikan bahwa Tuhan sesungguhnya telah mengirimkan putranya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Seri Membina jilid 5 halaman 323. Baik, di akhir pelajaran kita kembali lagi kita diingatkan bahwa agama Kristus berarti lebih dari pengampunan atas dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa yang kita buat dan juga mengisi kekosongan itu dengan rahmat juru selamat. Yaitu Tuhan mengisi kekosongan yang ada di dalam hati kita dengan suatu kebenaran, di mana kebenaran itu datang dari Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita, supaya setiap apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus singkirkan semuanya. Itu berarti penerangan ilahi, bersuka cita dalam Tuhan. Jadi terang itu akan ada dalam hati kita, dan juga terang itu akan kita dapatkan dengan sukacita, tetapi kita harus ingat Tuhan yang ada di dalam kita sehingga rasa sukacita itu timbul. Itu berarti hati yang dikosongkan dari sifat mementingkan diri dan berbahagia dalam hadirat Tuhan. Jadi kita harus mengisi kekosongan itu, yaitu berarti kita harus mengisi kekosongan itu dengan tidak memiliki sifat mementingkan diri lagi. Tetapi yang kita miliki adalah berbahagia, bisa hidup di hadirat Kristus sendiri. Bila Kristus memerintah dalam jiwa, terdapat satu kemurnian, kebebasan dari dosa. Jadi Tuhan
pada saat Dia yang memerintah akan hati kita, maka kitalah yang akan memiliki kemurnian. Bukan Tuhan yang dimurnikan, tetapi kitalah yang dimurnikan. Sehingga pada saat kita dimurnikan, kita dapat bebas dari setiap dosa yang ada. Kemuliaan, penyelesaian, dan kesempurnaan dari rencana Injil digenapi dalam hidup. Jadi kita yang mengerti ada 3 proses yang sangat menarik untuk kita pelajari tentang Tuhan, yaitu Dia akan memberikan kemuliaan kepada kita, dan juga Dia akan menyelesaikan sendiri kemuliaan itu, dan juga kita sendiri yang dapat disempurnakan melalui rencana Injilnya. Karena melalui rencana Injilnya Dia akan genapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Penerimaan akan juru selamat membawa suatu nyala kesejahteraan yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna. Jadi Tuhan akan membawa kita kepada satu kesejahteraan yang sempurna. Kita juga akan memiliki kasih yang sempurna, dan juga kita memiliki satu jaminan hidup yang sempurna, yaitu memiliki hidup yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Keelokan dan semerbak dari tabiat Kristus yang dinyatakan dalam hidup menyaksikan bahwa Tuhan sesungguhnya telah mengirimkan putranya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Jadi semua yang Tuhan sudah buat itu menyatakan satu kehidupan yang kekal itu, di mana kita sudah diberikan putra tunggalnya untuk datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita, yaitu mengisi kekosongan hati kita dan juga menyingkirkan setiap dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, supaya Dia dapat mengisi itu, supaya setiap tabiat Kristus Dia tanamkan di dalam hati kita, sehingga roh itu mulai timbul dalam hati kita hari lepas hari, sehingga roh itu bisa terpancar melalui setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita katakan, sehingga semuanya dapat terlihat bahwa Tuhan memiliki roh di dalam hati kita, sehingga roh itu kita ucapkan pada saat kita bertutur kata. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.